Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Amalia Cahya dengan NPM 2253031002. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran. Nah, pengertian dari permintaan itu sendiri adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita ke hukum permintaan. Jadi bunyi hukum permintaan itu adalah ketika suatu harga barang atau jasa itu turun, maka permintaan itu akan naik. Nah, sebaliknya ketika suatu harga atau barang itu naik, maka permintaan akan turun. Nah, selanjutnya di hukum penawaran. Nah, bunyi hukum penawaran itu sendiri adalah ketika tingkat harga barang itu naik, maka barang yang ditawarkan pun akan naik. Nah, ketika harga barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga ikut turun. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama di sini ada harga barang atau jasa. Nah, ini sesuai dengan hukum permintaan tadi. Apabila suatu harga barang atau jasa itu naik, maka permintaan akan turun. Nah, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua ada pendapatan konsumen. Nah, ketika pendapatan konsumen itu meningkat, maka otomatis jumlah barang yang diminta pun akan ikut naik. Gitu. Yang terakhir ada selera masyarakat. Nah, apabila suatu barang itu tidak lagi dapat memenuhi selera konsumen, maka permintaan pun akan turun. Nah, terakhir ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga. Ini sesuai dengan hukum penawaran. Ketika suatu harga barang atau jasa itu naik, maka penawaran pun akan meningkat. Yang kedua ada teknologi. Nah, ketika suatu teknologi dalam proses produksi itu menjadi lebih efisien, maka otomatis biaya produksi pun akan menurun. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Nah, semakin rendah beban pajak yang dibebankan kepada produsen, maka semakin tinggi jumlah penawaran. Dan terakhir ada transportasi. Nah, transportasi ini sangat berperan penting dalam distribusi bahan baku, distribusi barang yang nantinya akan sampai kepada tangan konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.